Ya, baik. Jadi ketika kita nanti membuat program dengan paradigma object oriented ya programming atau OOP, maka pertama yang harus kita lakukan adalah memahami konteksnya, ya konteks program yang akan kita buat. Ya. Ruang lingkupnya itu seperti apa? Ya ini yang kita harus pahami dulu. Tahap ini yang biasanya memang menyebabkan membuat program atau menulis program dengan OOP menjadi sedikit lebih lama, ya sedikit lebih lama dibandingkan kita membuat program dengan pendekatan prosedural ya. Jadi tahapan ini yang tidak kita temukan ya, tidak kita temukan ketika kita membuat program dengan paradigma prosedural seperti di BP1 kemarin. Jadi yang pertama dilakukan ya, yang pertama kali kita lakukan ketika membuat program OOP adalah pahami dulu ya, pahami dulu konteks programnya. Kita akan membuat program yang seperti apa. Ya, ya jadi contoh di modul sini misalnya ada narasi gitu ya, ada kalimat, ada cerita yang menyebutkan bahwa mahasiswa mengikuti ujian mata kuliah ABC di ruang EGZ. Ini contoh ya, contoh pernyataan, ya, contoh pernyataan yang nanti kita analisis, kemudian kita akan buatkan program OOP-nya. Ya. Jadi kita temukan dulu konteks narasinya. Jadi ketika kita akan membuat sebuah program OOP, kita temukan dulu ya, kita temukan dulu narasi konteksnya, ya, narasi konteksnya. Mahasiswa mengikuti ujian mata kuliah ABC di ruang EGZ. Ini contoh. Nanti kita bisa membuat misalnya Budi membeli roti di warung ABC. Ya, ini contoh lainnya. Nanti kita akan coba praktekkan di program. Jadi temukan dulu kalimat ini. Ya, jadi sebelum membuat program, temukan dulu narasi kalimat seperti ini. Ya, ini yang menjadi nanti dasar landasan kita untuk membuat program. Baik, setelah menemukan narasi konteksnya, yang kedua adalah menentukan kelas yang akan kita buat. Ya, caranya bagaimana? Dari kalimat di atas, dari kalimat narasi tersebut kita identifikasi ya, kelas apa saja yang nanti akan kita buat dari kalimat yang sudah kita temukan di awal tadi. Itu kelasnya apa saja. Ya. Caranya adalah temukan kata benda ya. Caranya adalah cara pertama temukan kata benda dalam kalimat tersebut. Ya, contoh tadi misalnya mahasiswa mengikuti ujian mata kuliah HBC di ruang IZ. Dari kalimat ini ada beberapa kata benda yang muncul. Ya, ada beberapa kata benda yang muncul. Yang pertama mahasiswa, kemudian ada mata kuliah, kemudian ada ruangan. Ya. Maka tiga kata benda ini menjadi kandidat, ya, menjadi calon untuk nanti kita buat sebagai kelasnya. Ya, jadi temukan kata benda, ya, temukan kata benda dalam kalimat yang sudah kita definisikan sebelumnya. Ya. Terkadang ada kondisi di mana tidak semua kata benda itu akan menjadi sebuah kelas. Ini catatannya, catatan. Misalnya kalimat narasinya seperti yang di bawah nih, mahasiswa mengikuti ujian mata kuliah ABC di Prodi Informasi ruang EGZ. Kata benda Prodi Informasi ini muncul ya, ada kata benda tambahannya Prodi Sistem Informasi. Tapi karena ini adalah aplikasi yang running di Prodi Informasi, ya tidak kita buat kelasnya. Kenapa? Karena Prodi SI merupakan pemilik atau pengguna aplikasi. Contohnya seperti ini. Jadi ada kalanya, ada situasi di mana kata benda yang kita identifikasi itu tidak semuanya, ya tidak semuanya kita jadikan kelas, ya tidak semuanya. Baik, setelah kita tentukan kelasnya, ya, setelah kita sudah menemukan kandidat-kandidat kelasnya, di sini ada 3 kandidat kelas, contohnya ya. Maka yang ketiga adalah melengkapi setiap kelas. Ya. Setiap kelas kita lengkapi isinya. Apa isinya? Isinya seperti yang kita bahas pekan yang kemarin adalah data dan metode. Ya. Jadi setiap kelas yang sudah kita identifikasi, kita buat itu nanti kita lengkapi isinya. Kita lengkapi dengan data, kita lengkapi dengan metode yang sesuai, metode yang berkaitan. Ya, itu langkah yang ketiga ya, langkah yang ketiga. Kemudian diperhatikan pula ya, diperhatikan pula kita bisa menentukan juga modifier level aksesnya ya. Seperti yang kemarin kita bahas ya, ada public, ada private ya. Kita bisa tentukan ini mana yang terbuka untuk umum, mana yang khusus untuk kelas tersebut. Kita bisa pilihkan nanti. Oh, data ini sifatnya private.
maka kita tambahkan private. Oh, bagian metode ini sifatnya untuk umum, maka kita tambahkan kata kunci public dan seterusnya. Jadi dilengkapi itu. Kemudian termasuk metode-metode standarnya, ya. Apa saja ini nanti kita bahas di saat demo program, ya. Ada konstruktor, ada setter, ada getter, ada toString. Ya. Kemudian yang keempat, baru kita setelah kelasnya selesai, ya, setelah kelasnya sudah kita lengkapi semua, kita masuk ke tahap keempat, yaitu kita fokus ke bagian main, ya. Kita fokus ke kelas utama, ya. Kita mau ngapain di kelas utama? Ya, kita mau membentuk struktur program yang seperti apa di kelas utama. Ya, itu langkah yang keempat, nih, langkah yang keempat. Ya, objek-objeknya kita buatkan, ya, dari kelas-kelas yang sudah ada kita buat objek-objeknya. Kemudian kita mulai panggil, ya, metode-metode yang sudah kita buat di dalam kelas, kita panggilkan sesuai dengan kerangka program yang diinginkan. Biasanya kita buat menu nanti, ya, kita coba buat menu program. Ya, dari menu tadi nanti kita akan panggil satu persatu metode yang dimiliki oleh kelas-kelas yang kita buat. Oke, jadi itu empat tahapan, ya, 4 tahapan. Yang pertama tadi temukan narasinya, ya, narasi dari aplikasi yang kita buat berupa kalimat, ya, berupa kalimat lengkap, ya, lebih baik. Kemudian yang kedua identifikasi kelas-kelasnya, ya, kelas-kelas apa saja yang nanti akan kita buat dari narasi tersebut. Kemudian yang ketiga, lengkapi isi kelasnya, ya, lengkapi isi kelasnya. Apa isinya kelas? Ada data, kemudian ada metode, ya, ada metode. Ya, pertimbangan juga untuk menentukan modifiernya, apakah mau dibuat private ataukah public, itu kita pertimbangkan. Kemudian yang keempat, setelah semuanya kelas tersedia, baru kita masuk ke bagian main, ya. Kita baru coding di bagian main. Jadi main-nya nanti belakangan, ya. Jadi bagian main itu nanti kita coding belakangan setelah kelas-kelas yang kita butuhkan kita buat di dalam program. Jadi kira-kira 4 itu langkah sederhana untuk membuat program OOP. Ya. Baik, itu teori singkatnya, rangkuman dari modul yang kedua. Kita akan lanjut ke NetBeans, ya. Saya akan share jendela NetBeans. Oke, ini jendela NetBeans kita. Baik, kita kembali ke project BP2 2021 kelas D, ya. Kita cari dulu package-nya. Oke, ya. Nah, ini package yang lama, ya. Yang pekan kemarin kita coba membuat package baru. Kita klik kanan. Kita beri nama kelas dan objek, ya. Oke. Oke, kita buat package baru. Ya. Warnanya masih abu-abu. Kenapa? Karena belum ada isinya. Jadi kita tambahkan di dalam package ini source code-nya. Ya. Kita klik kanan, kemudian kita buat new Java class, ya. New Java class. Kita akan buat program kemarin warung, ya. Kita akan buat program tentang warung. Ya, biasanya nanti kelas utamanya itu untuk membedakan dengan kelas provider itu kita tambahkan kata kunci app, singkatan dari application. Jadi untuk membedakan kelas provider dengan kelas utama atau kelas aplikasi itu dinamanya. Untuk kelas aplikasi, kelas utama kita bisa tambahkan singkatan app, application.
Oke, kita klik finish. Ya, kita tunggu. Ya, oke. Di muncul file baru .java warung app ya, warung app. Oke, kita hapus dulu komen-komen yang tidak perlu. Oke ya. Oke, kita akan membuat program tentang warung ya. Program tentang warung ya, atau toko lah ya. Kira-kira konteksnya sama. Program tentang warung, tentang toko. Ya, langkah pertama sesuai dengan modul tadi yang kita identifikasi adalah narasi. Apa narasi dari warung yang akan kita buat? Narasi ini. Misalnya kita temukan contoh nih, Budi membeli karena misalnya warung ya, membeli soto. Budi membeli soto misalnya. Kemudian dan es teh ya, misalnya bukan es teh, es jeruk ya, biar lebih sehat. Es jeruk. Oke. Ya. Jadi narasi proses bisnis utama dari warung yang kita temukan. Biasanya ini dilakukan dengan cara interview, wawancara dengan owner, dengan pemilik. Nah, ditemukan pernyataan bahwasanya Budi membeli soto dan es jeruk. Ya. Oke, ini langkah pertama ya, menemukan narasi proses dari warungnya. Kemudian langkah kedua adalah identifikasi kelas. Kelas apa saja yang muncul? Ya, dari kalimat di atas, temukan kata benda. Ya. Temukan kata benda. Ini sebagai kelas utama ya. Temukan kelas kata-kata benda yang akan menjadi provider ya, kelas provider yang utama. Ada Budi, kemudian ada soto, ada es jeruk. Ya. Ya, Budi, soto, dan es jeruk. Ini kata bendanya. Nggak mungkin kita membuat nama kelas Budi, nggak mungkin ya, karena Budi adalah bentuk spesifik ya, bentuk spesifik. Maka bentuk umumnya nanti adalah pembeli, ya. Jadi kita akan membuat kelas pembeli. Kemudian soto itu mewakili dari makanan, kemudian es jeruk ini mewakili dari minuman. Jadi misalnya seperti ini. Kita menemukan 3 kandidat kelas dari narasi proses tersebut. Pembeli, makanan, dan minuman. Ya. Oke, kemudian langkah yang ketiga tadi adalah melengkapi. Ya. Langkah ketiga adalah melengkapi isi kelas. Apa saja? Data ya, dan metode. Ya. Isinya kelas nanti data dan metode. Ada beberapa jenis metode nanti kita bahas di coding ya. Kemudian baru langkah keempatnya nanti membuat ya, program utama. Ya. Baru kita nanti lanjutkan membuat program utama. Mau dibuat menu seperti apa nanti? Itu nanti kita terus di kelas warung. Baik, ini 4 langkah sederhana untuk membuat program object oriented programming. Kita mulai langkah 1 sudah kita lewati, langkah kedua ya kita akan membuat kelas. Kita tuliskan kelas di atasnya kelas warung app ya, boleh di atasnya, boleh di bawahnya. Tapi saya lebih prefer menulisnya di atasnya ya, supaya nanti pembahasannya bisa runtut ya ke bawah. Oke, kita buat kelas pembeli. Ya, caranya sederhana seperti yang kemarin. Ya. Tuliskan kata kunci kelas, kemudian nama pembeli, ya, nama kelasnya, kurung kurawal buka tutup. Ya. Selesai. Ya. Kita buat lagi kelas yang baru, kelas makanan. Ya, jadi caranya gampang saja. Ketikkan kelas, lanjutkan dengan nama kelasnya, kurung kurawal buka tutup. Kelas minuman. Ya, oke.
Oke. Ya, jadi kira-kira nanti struktur program kita menjadi seperti ini ya. Selain kelas aplikasi, warung app, nanti ada kelas pembeli, kelas makanan, dan kelas minuman. Ya. Oke ya. Oke, jadi kita sudah punya 4 kelas sekarang. Kita lihat di panel sebelah kiri bawah itu sudah ada 4 kelas ya. Ada makanan, minuman, pembeli, dan warung app. Oke, kelas sudah kita buat. Sekarang kita isi. Ya, saya akan mengisi satu saja dulu ya. Nanti 2 kelas yang lainnya silakan dilanjutkan oleh mahasiswa ya. Kelas pembeli ya. Kita akan mulai dari kelas pembeli. Data apa yang ingin disimpan? Ya, kita cara berpikirnya sama. Kita bagi 2, data kemudian metode. Oke, ya caranya seperti ini. Setiap kelas kita pikirkan datanya apa, metodenya apa. Yang relevan dengan kelasnya. Ya. Karena ini kelas pembeli, maka data apa yang perlu kita simpan dari pembeli. Kemudian metode apa yang kita perlu simpan, kita buatkan untuk pembeli. Misalnya ini analisis kita ingin menyimpan nama, Pak. Ya, oke, kita buat variabel string nama. Ya, string nama. Ya, string nama. Kemudian programnya ini nanti misalnya kita bisa akan mengelola data alamat misalnya. Kita ingin mengelola data alamat. Ya. Oke, kita bisa nambahkan juga nanti variabel alamat. Pak, bisa nggak ditambah dengan usia? Ya, usia bisa nggak? Oh, bisa aja. Ya, bisa aja. Ya, misalkan kenapa usia perlu disimpan? Karena nanti pihak warung akan memberikan diskon, Pak, misalnya ya, berdasarkan usia. Ya, jadi kalau usia pembelinya semakin tua, diskonnya semakin besar. Misalnya ada kebijakan seperti itu, ada policy seperti itu. Ya bisa kita tambahkan. Jadi misalnya kita tambahkan integer usia. Integer usia. Oke, sudah ada datanya, nama dan usia. Apakah boleh ditambah, Pak? Ya boleh aja. Silakan ditambah, silakan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dari aplikasinya. Ya. Aplikasinya butuh data apa saja, ya, silakan ditambahkan nanti. Ya, oke, kita batasi dulu nama dan usia. Ya, nama dan usia. Baik, jangan lupa kita set juga visibility modifier-nya. Ya. Ya, kita buat private, ya, rahasia ini ya, rahasia. Namanya kita sembunyikan. Usianya juga sama, kita sembunyikan. Ya. Supaya tidak bisa diakses langsung oleh pihak-pihak dari luar kelas. Ya. Kita buat private. Ya. Oke, kemudian ya ini yang baru, ada namanya konstruktor ya. Jadi saya kenalkan, ada metode ya, di modul juga sudah ada pembahasannya. Ada metode yang unik, yang istimewa. Ya, kenapa istimewa? Karena namanya itu sama dengan nama kelasnya. Itu yang kita sebut sebagai konstruktor. Jadi caranya seperti ini. Ya. Ini konstruktor. Ya. Namanya ini konstruktor. Yaitu metode istimewa yang namanya sama dengan nama kelasnya. Ya. Istilahnya adalah konstruktor. Jadi nama metodenya itu pembeli. Sama persis dengan nama kelasnya. Ya. Istimewa yang kedua, metode konstruktor ini itu akan dijalankan secara otomatis tanpa kita harus memanggilnya. Nanti kita lihat di contoh ya. Jadi eksekusinya itu otomatis. Kapan? Ketika objeknya di-create. Jadi ketika objek dari kelas pembeli ini dibuat di main atau di kelas yang lain, maka nanti otomatis konstruktornya akan dijalankan. Ya. Biasanya konstruktor itu digunakan untuk menginisialisasi data ya, yang dimiliki oleh kelas biasanya. Jadi misalnya seperti ini ya, misalnya usia set 0. Misalnya ya, ini inisialisasi saja.
Di namanya kosong, usianya 0. Ya. Untuk menguji, kita bisa tambahkan objek ya, pembeli dibuat. Ya. Jadi untuk notif saja, notifikasi. Ya. Ini contoh konstruktor ya, contoh konstruktor. Jadi fungsinya untuk menginisialisasi variabel atau data yang dimiliki oleh sebuah kelas. Ya, jadi dia istimewa karena namanya sama. Kemudian yang kedua karena dia dijalankan secara otomatis. Oke, ya. Baik, kita akan cek ya. Kita akan cek membuktikan bahwasanya konstruktor ini dijalankan secara otomatis. Kita cek di bawah. Ya. Kita buat public static void min ya. Kita buat min-nya. Kita buat objek dari pembeli ya. PB misalnya ya. New pembeli. Ya. Ya, jadi ini bagaimana membuat objek ya. Jadi nama kelasnya, nama objeknya, kemudian diikuti dengan operator sama dengan perintah new, kemudian nama kelasnya. Diikuti dengan kurung buka tutup. Oke ya, kita coba tes run ya. Kita coba tes run. Apa yang terjadi? Kita tunggu. Ya, muncul teks objek pembeli dibuat. Muncul teks objek pembeli dibuat. Padahal kalau kita lihat di void main itu tidak ada sama sekali di sini perintah out ya, sistem out println nggak ada di sini. Loh, tapi kok ada teks yang muncul Pak? Dari mana ini? Maka teks yang muncul ini adalah hasil dari eksekusi konstruktor tadi. Ya, hasil eksekusi dari konstruktor yang kita buat di atas tadi. Jadi perintah ini itu dijalankan secara otomatis. Kapan? Ketika objek dari kelas pembeli dibuat di main ya. Konteksnya ini yang di main. Oke. Baik, ini default konstruktor ya namanya. Default konstruktor. Konstruktor yang tidak ada isinya, kosong. Kemudian nanti ada bentuk yang kedua, parameterize konstruktor. Jadi konstruktor yang ada parameternya. Ya. Jadi tanda kurungnya, argumennya ini, argumen metodenya ini, kalau default itu kosong, kalau parameterize itu bisa kita isi ya, sesuai dengan kebutuhan. Misalnya apa? Kita ingin mengisikan nama ya, dan usia. Ya. Sehingga nanti inisialisasinya nama diisi N, ya. Kemudian usia diisi U. Ya. Kita bisa tambahkan objek pembeli dibuat. Ya. Oke, misalnya seperti ini. Ini namanya parameterize konstruktor. Jadi konstruktor yang ada parameternya. Ya. Jadi nanti ketika dipanggil, kita bisa set ini namanya siapa, usianya berapa. Oke. Untuk mengujinya, kita tambahkan ya di sini. Misalnya kita ganti nih, ya, yang semula default ya kosong kita ganti dengan namanya Budi misalnya usia 20 tahun. Ya. 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 Kita tes run. Ya, objek pembeli dibuat. Coba kok outputnya sama dengan yang konstruktor sebelumnya, boleh nggak dibuat beda? Misalnya memunculkan namanya, oh boleh. Kita coba ganti ya. Yang ditampilkan di sini objek pembeli dibuat, kita ganti di sini. Kita ganti dengan namanya. Kita panggil dengan nama. Sehingga nanti bisa otomatis muncul nama objeknya atau nama pembelinya siapa. Oke, kita ganti kata pembeli ya. Kata pembeli dengan variabel nama ya, dengan variabel nama.
Oke, masih loading, kita tunggu sebentar. Jadi nanti yang muncul di layar, ya, yang muncul di layar nanti adalah nama. Ya. Jadi yang muncul di layar nanti adalah nama. Oke, kita coba tes run lagi. Ya, berubah sekarang. Kalau tadi objek pembeli dibuat, sekarang karena kita pakai parameterize, yang muncul adalah objek body dibuat. Baik, ini adalah konstruktor ya, konstruktor. Jadi metode istimewa yang biasanya digunakan untuk menginisialisasi variabel atau data yang ada di dalam sebuah kelas. Oke, kemudian selain konstruktor, ini konstruktor ya, saya beri keterangan, ini jenisnya parameterize ya, parameterize konstruktor. Oke ya. Kemudian selain konstruktor ada metode-metode yang lain ya. Ada metode namanya setter dan ada metode namanya getter. Ya. Kemudian nanti ada metode yang namanya toString ya, untuk menampilkan isi dari data-data yang ada dalam sebuah kelas. Ya. Ada metode standar, jadi namanya metode standar ya. Jadi ada metode-metode yang sebaiknya atau seyogianya dituliskan dalam sebuah kelas, yaitu setter, getter, dan toString. Setter ini untuk mengisi. Setter ini untuk menulis, ya, mengisi atau menulis data. Ya. Sedangkan getter ini fungsinya untuk membaca, ya, membaca data. Ya. String ini untuk menampilkan, ya. Bukan menampilkan sih, mengubah, gitu ya, mengubah data menjadi teks, ya. Itu string. Oke, setter itu metode untuk mengisi atau menulis data. Jadi kita bisa membuat di sini karena kita punya data nama dan usia, kita buat public void set. Setnya apa? Setnya ya sesuai dengan variabel yang ada, set nama ya. Ya, set nama, kemudian ikuti dengan parameter yang dibutuhkan. Ya. Public void set nama, ya. Di setter itu formatnya set, kemudian diikuti dengan nama variabel yang akan diset. Ya. Argumennya sesuai dengan nama variabelnya, jenis tipe data variabel. Nama diisi dengan n. Ini set nama. Kemudian dengan cara yang serupa kita bisa membuat public void set usia. Ya. Argumennya adalah bertipe integer ya, karena usia bertipe integer, di mana usia diisi dengan u. Ya, ini setter namanya. Jadi metode-metode yang sifatnya untuk mengisi atau menulis data, ke dalam sebuah data. Ya. Kemudian ada juga metode yang namanya getter. Ya. Getter. Jadi untuk mengambil atau membaca data. Ya, karena sifatnya mengambil, maka dia tipenya nanti bukan void, tetapi sesuai dengan tipe data yang dimiliki oleh variabel yang akan diakses. Jadi kita tulis public, misalnya kita mau ambil get nama. Ya, get nama, itu karena kita akan mengambil nama, berarti luarannya bukan void, tetapi sesuai dengan variabelnya nama, yaitu string. Ya. Nanti akan kita mengambil informasi dari variabel nama. Perintahnya sederhana saja, kita keluarkan return nama. Ya. Oke, jadi mengembalikan isi dari variabel nama. Bagaimana nanti penggunaannya akan ditangkap oleh kelas aplikasi, kelas aplikasi. Oke, kemudian yang berikutnya usia, ya, public usia tipenya integer, ya, sekalian kita buat
public integer get usia. Ya. Ini bagian dari standar metode ya, metode-metode yang sebaiknya kita buat ya di dalam pemrograman OOP. Ya, jadi ada setter, ada getter. Oke, kemudian nanti kita coba masing-masing di menu ya, di menu program utama. Kemudian toString, ya toString sesuai dengan namanya nanti dia akan menghasilkan sebuah kalimat, ya sebuah kalimat yang menceritakan isi dari data sebuah kelas. Ya. Oke, kita buat public string, ya namanya. Karena toString ini sudah dipakai ya, sudah dipakai oleh defaultnya kelas, sehingga kita buat nama yang lain, isi objeknya. Nah, misalnya kita buat seperti ini, kita returnkan yang kita returnkan adalah isi dari objek yang ada di dalam kelas tersebut, yaitu kombinasi antara nama dan usia. Jadi misalkan kita isikan return nama, ya, kemudian kita tambahkan, ya, kita sambung dengan usia nanti ya. Supaya ada perbedaan, kita tambahkan kurung siku seperti ini. Ya. Jadi nanti kita akan mengirimkan data nama dan usia dalam tanda kurung siku ya ke pemanggil. Baik, kira-kira ini beberapa metode standar yang perlu kita lengkapi ketika membuat sebuah kelas ya. Jadi ada toString, kemudian ada getter, kemudian ada setter, dan kemudian ada konstruktor ya, ada konstruktor. Jadi kalau pekan kemarin kita hanya membuat metode seperlunya saja, tapi nanti setelah ini kita akan membiasakan membuat metode yang standar ya, metode yang standar. Yang standar yang bagaimana? Yang ada konstruktornya ya, kemudian nanti ada getternya, ada setternya, kemudian juga nanti ada toString-nya ya, untuk menampilkan, menghasilkan string yang menjelaskan atau berisikan data-data yang ada di dalam sebuah kelas. Baik, setelah kelasnya sudah lengkap seperti ini, baru kita coba tes di main ya. Setelah kelasnya sudah ready, sudah siap, ya datanya sudah ada, metodenya sudah ada, kita bisa mulai tes penggunaannya di main. Jadi yang ini kita lengkapi. Metodenya sudah kita buat, kemudian kita ubah ya, kita tambahkan mainnya dengan struktur program yang kita inginkan. Apa misalnya ya, kita buat menu program misalnya, kita buat menu program misalnya ya. Oke, kita akan buat menu program. Terlebih dahulu kita tambahkan inputnya, kita tambahkan input. Jadi kita tambahkan pustakanya ya. Java detail scannernya kita pakai. Oke, kita gunakan di sini scanner sc new scanner. Kita akan gunakan oke. Kemudian ada variabel nanti untuk pilihan menunya, pilih sama dengan 0.
Kita gunakan loop do while ya. While pilih tidak sama dengan misalnya apa ini ya? Sama dengan 4 lah ya. Misalnya kita punya 4 pilihan ya, 4 pilihan menu. Oke. Ya. Ya, kita buat nama judulnya warung sederhana. Kemudian menu-menunya misalnya apa ini? Sesuai dengan metodenya tadi ya. Lihat pembeli. Ya. Oke. Kemudian kalau lihat nanti korelasinya dengan getter ya. Kemudian kalau setter ubah. Kemudian bisa juga hapus ya. Kalau dihapus nanti datanya dinolkan, misalnya selesai. Misalnya kerangka menunya seperti ini. Lihat, ubah, hapus, selesai. Oke, kemudian kita buat input ya. Shout, pilih yang nomor berapa. Kemudian pilih, kita isi scanner, next in. Oke, ini kerangkanya kira-kira seperti ini. Di menunya ada 4, lihat pembeli, ubah pembeli, hapus pembeli, kemudian selesai. Pak, nanti kalau ada kelas bar makanan dan minuman bagaimana? Ya kita buat sub menu nanti. Jadi kalau nanti programnya kita akan kombinasikan dengan makanan dan minuman, berarti nanti ada sub menu. Ada menu di dalam menu. Ya. Jadi menu yang paling luar nanti adalah menu untuk masing-masing kelasnya tadi. Ada menu pembeli, ada menu untuk makanan, ada menu untuk minuman. Dan mungkin akan bertambah lagi sesuai dengan kebutuhannya. Oke, baik. Kita coba tes run dulu, apakah menunya sudah berjalan sesuai dengan keinginan. Warung sederhana, lihat pembeli, kita pilih kembali ke menu, 2, kembali ke menu, 3, kembali ke menu, 4, selesai. Ya, sudah sesuai. Oke, setelah sesuai, kita tambahkan seleksi ya. Kita tambahkan seleksi, kita gunakan switch saja. Switch pilih. Ya, kita buat kerangka untuk mengeksekusi dari pilihan yang dilakukan oleh user. Oke, 1, nanti break ya. Kita kopas saja supaya lebih cepat. Case-nya ada 4 ya. Oke, kita ganti case 2, case 3, case 4. Oh, ada yang kecantol 1 di sini. Ya, switch case-nya sudah kita buat. Sekarang kita isi satu persatu. Tadi yang pertama
Menu yang pertama adalah lihat pembeli. Ya. Berarti pembelinya akan ditampilkan. Jadi kita panggil di Q1 untuk pembelinya. Jadi kita caranya message passing ya, kita tuliskan dari nama objeknya pp, kemudian kita titik, kita panggil isi objek, gitu ya. Kita panggil isi objek. Ya, kita panggil isi objek. Untuk apa? Untuk menampilkan atau menghasilkan nama dan usianya. Ya, kita akan coba tes run. Bagaimana kalau memilih menu 1. Ya. Lihat pembeli. Apa yang terjadi? Kita coba scroll ke atas. Setelah dipilih 1, lupa nggak keluar apa-apa. Langsung menu lagi, gitu ya. Ini bagaimana? Ya. Kenapa bisa demikian? Karena isi objek ini mengeluarkan hasil. Nih. Dia hanya sekedar mengeluarkan hasil, tapi tidak diikuti dengan menampilkannya. Ya, sehingga supaya bisa menampilkannya, kita bisa tampung di sini dengan variabel ya, string misalnya t temporary. Ya. Kemudian baru kita tampilkan di perintah sistem out print line. Ya. Pembeli ya. Kita tambah dengan T. Ya. Ini data pembeli, kemudian disambung dengan string hasil dari isi objek. Kita coba tes run lagi. Kita pilih 1. Kita scroll ke atas, ya, muncul di sini. Bedanya ketika kita pilih 1, muncul pembeli Budi usia 20 tahun. Jadi luaran dari metode isi objek yang dipanggil oleh objek BB itu ditampung di variabel string T. Kemudian supaya muncul di layar, kita gunakan perintah sistem out print line, teks pembeli disambung dengan isi dari variabel T. Oke, baik. Menu 1 sudah berhasil. Kita lanjut ke menu 2. Menu 2 tadi adalah mengubah data pembeli. Ya, kita akan mengubah data pembeli. Apa yang bisa diubah? Misalnya usia, ya, karena toko kan semakin lama berkembang, usia pembeli juga bertambah. Ya, namanya tetap, tapi usianya berubah. Oke, ketika masuk di menu 2, kita buat input untuk usia, ya. Sistem out print usia berapa, gitu ya, yang berubah ya. Kemudian kita buat variabel u misalnya, ya. Variabel u input dari scanner ya. Misalkan usia ya. Oke, setelah u-nya diisi sebuah angka, kita panggil metode setternya ya. Ya, metode setternya kita ganti. Kita panggil objeknya dulu pb ya. Kemudian kita panggil metode set usia ya. Kenapa? Karena digunakan untuk mengubah usia. Ya. Otomatis NetBeans menyarankan variabel u sebagai argumennya. Ya. pp set usia u. Oke, ini untuk mengubah ya. Untuk mengubah. Bisa ditambahkan teks misalnya usia berhasil diubah. Ya, misalnya ada pesan seperti ini. Oke, kita coba cek ya, jalankan case 2-nya, kita run. Oke, kita tampilkan dulu pembeli. Kita lihat usianya 20.
Kemudian kita panggil metode 2, ya, ubah pembeli. Ya. Masukkan usia yang baru, misalnya Budi sudah bertambah usianya setahun, ya. Jadi 21 ya. Oke, kita ketikkan 21, kemudian kita enter. Ya. Kita cek, ya, usia berhasil diubah. Kita buktikan, kita lihat di menu satu lagi. Ya. Lihat pembeli. Kita lihat, ya, usia Budi sudah berubah. Yang semula Budi 20 menjadi Budi 21. Ya. Oke ya, jadi ini metode yang kedua. Kita sudah bisa berhasil mengubah usianya Budi sebagai pembeli. Baik, kemudian case 3-nya adalah menghapus pembeli. Kalau skenario menghapus itu sederhananya kita nulkan ya, kita kosongkan. Jadi ketika dipanggil hapus, itu datanya bisa kita nulkan nih. Sama kita memanggil metode set usia dan set nama, ya, tapi dengan argumentasi yang nul ya. Kita panggil pp, ya, objeknya kita set ya, ya. Misalnya kita isi nul seperti ini. Kemudian set usia 0 ya. Jadi nama dan usianya di reset ya, di reset. Ya. Jadi nama dan usianya di reset. Oke, kita akan coba case 3, kita akan coba run. Kita pilih langsung 3 karena sudah ada isinya. Kita hapus pembeli. Kita cek menu 1. Kita lihat hasilnya. Ya. Di usianya 0 ya. Nah, usianya 0, namanya 0. Ya. Oke. Ini salah satu cara untuk menghapus. Atau bisa juga kita ganti teks kosong ya. Ya, misalnya kita ganti teks kosongnya dengan kata-kata. Supaya nanti menunjukkan bahwasanya usernya sudah terhapus ya. Hapus, kemudian kita cek lihat pembeli. Jadi informasinya berubah, pembelinya 0, 0. Oke. Kesempat, sederhana aja. Terima kasih misalnya karena sudah selesai. Baik, kita coba secara keseluruhan ya skenarionya. Kita lihat pembeli, scroll up dulu biar lebih jelas. Budi 20. Kemudian kita ubah ya usianya Budi. Usianya menjadi 25. Kita tampilkan lagi ya, Budi menjadi 25. Kemudian kita hapus data pembeli. Kita tampilkan lagi sudah 0. Kemudian kita pilih 4 untuk selesai. Ya, terima kasih. Baik, kira-kira ini contoh program sederhana kita ya untuk object oriented programming. Masih ada 2 kelas yang lain, nanti silakan dikembangkan dan dituliskan sendiri untuk lebih lengkapnya. Ada kelas makanan dan kelas minuman. Kemudian untuk menunya nanti bisa dibuat secara bersarang ya, ada menu di dalam menu ya. Jadi nanti ada
menu pembeli, menu makanan, menu minuman. Di dalamnya baru ada submenu lagi. Ya. Baik, saya kira itu sedikit tambahan dari saya untuk pertemuan kuliah di pekan yang ketiga ini, membahas tentang kelas dan objek. Jadi silakan latihan yang ada di modul bisa dicoba, kemudian latihan yang tadi barusan kita demonstrasikan juga bisa dipraktekkan. Sekian dari saya, silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan.